Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Di tatap muka kita berikutnya di mata kuliah e-bisnis, saya menjelaskan tentang konsep spektrum value e-bisnis. Nanti bisa dilihat di video kita di tatap muka berikutnya. Jadi spektrum value e-bisnis, kalau kita bicara tentang spektrum, itu kan sebenarnya bicara tentang cakupan yang begitu luas di konsep e-bisnis ini. Jika kita pakai istilah spektrum. Ya lebih mudah memahami konsep-konsep spektrum value e-bisnis ini. Saya coba mengambil ya salah satu perusahaan yang familiar bisa kita lihat dan sering kita gunakan. Saya pilih sebuah transportasi. Dalam konsep transportasi sudah banyak berkembang sebuah layanan-layanan yang Anda semua bisa menggunakan. Salah satu contohnya aplikasi Gojek lah ya, yang kita ambil. Di konsep spektrum value e-bisnis ini, di Gojek itu mungkin bisa saya paparkan beberapa keuntungan di aspek spektrumnya ya, di aspek spektrum value e-bisnisnya. Yang pertama keuntungannya, di Gojek dengan aplikasi Gojek itu kita dapat meminimalisasi ya biaya operasional. Kenapa? Karena di penggunaan layanan internet itu tidak dibatasi jarak dan waktu. Itu kalau kita di konsep spektrum value e-bisnis, kita ambil contoh studi kasusnya di layanan aplikasi transportasi. Jadi dapat meminimalisasi biaya-biaya operasional. Seperti yang saya katakan tadi, layanan internet itu sudah tidak dibatasi jarak dan waktunya, sehingga dapat diakses siapa saja dan di mana saja. Ini hubungannya dengan meminimalisasi biaya operasional kita. Bisa Anda bayangkan kalau konsep Anda menggunakan layanan yang masih tradisional, saya pasti butuh sebuah operasional yang cukup tinggi. Lalu yang kedua, keuntungannya kita yang diperoleh pelanggan ya pada sebuah layanan pesan antar katakanlah ya. Anda dapat memesan makanan itu hanya lewat gadget Anda aja yang ada di hadapan Anda. Anda mau butuh kebutuhan makanannya, itu kan cepat kita akses dan kita bisa pesan antar. Tidak perlu lagi kita keluar ke tempat warung atau sebuah resto, tapi di tempat kita itu langsung bisa diantar. Ini salah satu dari beberapa keuntungan ya yang berdasarkan spektrum value e-bisnis. Lalu yang ketiga, mampu melayani pelanggan yang cukup jauh. Seperti yang saya sampaikan tadi kan. Jadi itu salah satu kenapa saya katakan dapat meminimalisasi biaya operasional. Kenapa? Karena coba bisa Anda bayangkan ketika Anda menuju sebuah resto yang butuh jarak jangkaunya yang agak lama gitu, jarak tempuhnya pasti membutuhkan sebuah biaya yang juga tidak terlalu sedikit. Anda akan mengeluarkan banyak biaya. Dengan melayani pelanggan yang cukup jauh, jaraknya dapat melayani pelanggan yang tidak memiliki waktu yang cukup ya, jika harus datang memesan seperti katakanlah pegawai perkantoran dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, itu bisa dibuat secara terstruktur. Itu salah satu keuntungan dan kelebihan di konsep spektrum value e-bisnis itu. Bisa Anda lihat di layanan-layanan aplikasi Gojek itu kan sudah tersusun dan tertata begitu rapi ya. Anda mau
menuju fitur yang mana kebutuhan Anda. Transportasi sudah ada Go Car, ada Go Food, dan GoGo yang lainnya. Itu salah satu konsep yang disajikan secara terstruktur. Lalu yang terakhir, transaksi biaya belanja di GoFood itu juga semakin mudah. Ya. Banyak menggunakan sebuah tool atau alat, katakanlah alat pembayarannya bisa menggunakan kartu kredit atau debit dan lain sebagainya. Ya. Jadi di yang selanjutnya di konsep tadi sudah spektrum tadi itu menyangkut bisa Anda lihat di saya gambarkan dalam sebuah tabel. Spektrum itu kan jangkauan keluas wilayah ya. Jadi dalam konsep e-bisnis berarti spektrum itu menjangkau dalam wilayah e-bisnis. Di bagian ini sudah saya gambarkan dari sebuah sumber, ini juga sudah saya cantumkan sumbernya. Anda lihat gambaran spektrumnya itu saya gambarkan seperti itu. Jadi di situ ada konsep e-bisnis, ada e-commerce, ada e-tailing. Ya. Kenapa ada spektrum? Karena juga di konsep e-bisnis ini bicara tentang kecepatan sebuah kemajuan teknologi, namanya itu yang perlu diingat. Jadi kecepatan kemajuan teknologi informasi itu semakin luas, sehingga akan mengaburkan arti sebuah dari konsep e-commerce ataupun e-bisnis, karena percepatan dalam laju perkembangan teknologi yang begitu luas. Memudahkan gambarnya semacam ini. Jadi e-bisnis itu sebenarnya menyangkut spektrumnya, wilayahnya juga menyangkut di konsep e-commerce dan juga konsep e-tailingnya. Lalu e-commerce itu menyangkut spektrumnya wilayah dia menyangkut di wilayah e-tailing itu juga bagian dari sebuah konsep e-commerce. Itu spektrum gambar-gambar bulan itu yang sudah saya definisikan, posisi e-bisnis di sini, e-commerce di sebelahnya, lalu e-tailing itu sebenarnya cakupan spektrumnya. E-bisnis itu menyangkut secara keseluruhan, keluasannya bisa Anda lihat. Kalau ngomong e-bisnis itu sebenarnya ya e-commerce itu juga bagian dari e-bisnis, e-tailing itu juga bagian dari e-bisnis. Lalu kalau kita ngomong e-commerce, e-tailing itu bagian dari sebuah e-commerce. Ini tergantung pada konsep kecepatan dari kemajuan sebuah teknologi. Ya. 5 keuntungan di konsep e-bisnis. Yang pertama, 1, efisiensi. Efisiensi itu kita mampu mengimplementasikan sebuah pekerjaan itu dengan waktu yang cepat. Tadi sudah saya contohkan di sebuah aplikasi transportasi. Kalau kita butuh sebuah layanan ya, nah katakanlah kita mau pesan makanan gitu, di GoFood-nya juga kita tidak butuh waktu untuk menuju ke tempat restonya, tapi kita langsung bisa dengan gadget itu mengambil atau memesan dari fitur yang sudah disediakan. Contoh lain mungkin penggunaan sebuah email. Penggunaan sebuah email ini kan juga salah satu mengurangi sebuah biaya komunikasi ya, dan juga pengiriman dokumen dan lain sebagainya. Itu kenapa dikatakan e-bisnis sangat efisien. Lalu yang kedua, e-bisnis itu sangat efektif. Kenapa? Karena efektif itu ketika kita mengimplementasikan sebuah pekerjaan dengan penggunaan sumber daya yang sangat minimal, namun hasilnya itu maksimal. Itu yang dikatakan efektif. Jadi apa yang kita programkan dari sebuah aktivitas itu sesuai dengan yang dihasilkan luarannya, itu dikatakan efektif. Ya. Contohnya
ketika kita bisa memanfaatkan sebuah teknologi perusahaan itu terhubung langsung dengan pelanggannya secara nonstop 24 jam sehari sampai 7 hari dalam seminggu. Itu kenapa e-bisnis itu dikatakan efektif. Lalu yang ketiga, keuntungannya rich, ya. Ada rich, ada struktur ya. Lalu ada opportunity. Rich ini bicara tentang jangkauan. Jadi keuntungan e-bisnis itu memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan dengan menghubungkan dari online atau internet secara tidak langsung terhadap pelanggan. Jadi rate itu jangkauan itu didefinisikan perluasan jangkauan dengan memanfaatkan aspek teknologi yang berupa internet, itu namanya rate. Lalu struktur itu ya terciptanya berbagai jenis produk dan jasa baru akibat konvergensi berbagai sektor industri yang selama ini secara struktur terlihat berdiri sendiri. Jadi struktur itu kalau kita lihat dari konsep aplikasi Gojek, Anda bisa lihat sudah dikategorikan dengan berbagai fitur dan fungsi yang berbeda-beda. Itu namanya terstruktur, tersusun dengan baik dan sangat rapi. Kebutuhan untuk Anda butuh makanan dikategorikan di menu GoFood-nya, transportasi di Gojek ataupun di Gokarnya dan lain sebagainya, itu namanya terstruktur. Yang keenam, keuntungan e-bisnis yaitu opportunity. Opportunity itu bicara tentang peluang. Ya. Jadi terbukanya peluang yang lebar bagi pelaku bisnis agar apa? Untuk inovasi, menciptakan produk-produk atau jasa yang baru. Kenapa? Karena bicara tentang aspek kecepatan teknologi dari masa ke masa, sehingga itu di sana akan terbuka sebuah ruang-ruang yang baru. Sehingga kebutuhan masyarakat itu butuh mudah, butuh cepat, ya. Dari konsep latar belakang itu maka akan muncul sebuah inovasi dan diimbangi dengan perkembangan teknologi yang sangat memadai. Lalu Anda bisa lihat e-business value itu dari yang saya terangkan 5 keuntungan dari e-business itu. Nah, ini sudah saya buat sebuah simulasi image-nya, ya, gambarnya itu. Anda bisa lihat ya, bicara tentang efisiensi, bicara tentang efektivitas, rate, lalu bicara tentang struktur, dan juga bicara tentang opportunity-nya. Kalau Anda lihat dari gambar yang di atas juga bicara tentang konsep inovatif itu berapa persen, fast followernya itu berapa persen, lalu konsep tradisionalnya ya itu berapa persen. Membaca gambar ini Anda bisa lihat semakin ke kanan, ya, semakin Anda lihat ke kanan itu, dipanah ke kanan itu berarti semakin tinggi value yang diberikan oleh e-bisnis kepada sebuah perusahaan. Kan itu ada panah e-bisnis, ada panah kanan, ada panah ke kiri ya. Nah, semakin ke kanan itu semakin tinggi value-nya, kebutuhan nilainya yang diberikan oleh e-bisnis dalam sebuah perusahaan. Ini Anda bisa lihat di gambar ini. Jadi dengan mempelajari spektrum tersebut akan mempermudah sebuah perusahaan itu dalam menyusun strategi e-bisnisnya. Jadi strateginya itu bisa dilihat dari gambaran yang sudah saya sampaikan di sini. Semakin ke kanan, semakin tinggi kebutuhan yang diberikan oleh sebuah
e-bisnis kepada sebuah perusahaan. Jadi di konsep spektrum value e-bisnis yang saya sampaikan di tatap muka pada hari ini.